Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Permisa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, kemuliaan, dan ampunan. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana yang diwajibkan umat-umat terdahulu. Perintah ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian di antara kita yang menilai perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk puasa dengan penilaian atau pertimbangan untung rugi. Ketika dalam situasi pandemi corona yang saat ini sedang melanda dunia, sebagian orang memandang alangkah baiknya apabila puasa diganti dengan membayar fidyah, yang dengan itu akan bisa dijadikan sarana untuk membantu kaum muslimin yang terdampak akibat diberlakukannya social distancing sehingga mengurangi produktivitas. Ada sebagian di antara kita yang mata pencahariannya kehilangan mata pencaharian, kehilangan sumber penghasilan, sehingga apabila dia mendapatkan fidyah dari kaum muslimin yang lain sebagai pengganti puasa, maka ini tentu akan besar sekali manfaatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, apakah penilaian seperti ini benar? Sesungguhnya bagi kita yang mengimani risalah Allah dan Rasul-Nya, maka di situ ada jaminan keberuntungan. Bisa jadi untung rugi itu kalau kita ukur dengan ukuran hawa nafsu kita, maka bisa jadi itu sesuatu yang merugikan. Namun sebagai orang yang beriman, kita percaya, kita yakin, dan kita membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah SWT, bahwa di dalam perintah dan larangannya itu, ketika kita menjalaninya dengan sepenuh hati, maka insya Allah di situ ada rahmat Allah SWT. Di situ akan ada keberuntungan. Rasulullah Allah SWT di dalam Al-Quran berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah aku utus engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmat atas seluruh alam. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagai utusan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Islam dengan seluruh syariatnya, dengan seluruh peraturan perundang-undangannya. Maka bagi kita tidak ada pilihan lain ya, ketika kita mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani dan membenarkan risalah yang dibawanya, maka kita harus meyakini bahwa di dalam perintah dan larangan Allah, di balik itu semua mengandung rahmat. Itu merupakan kasih sayang Allah SWT, mengandung keberuntungan. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'a ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya
agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat 51 surat An-Nur ini ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bagi kita orang-orang yang beriman, tidak ada jawaban lain atas perintah Allah dan Rasul-Nya, atas apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kecuali kita menerima. Ya, kecuali kita menyatakan kami mendengar dan kami mentaati. Pelajaran yang kedua adalah bahwa di dalam perintah dan larangan tersebut ada jaminan keberuntungan. Jadi sehingga untung rugi itu janganlah diukur dari hawa nafsu kita, tetapi diukur dari syariat, diukur dari apa yang difirmankan oleh Allah SWT dan apa yang disabdakan oleh Rasul-Nya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, begitu juga dengan perintah-perintah yang lain, dengan syariat yang lain selain puasa. Maka selayaknya kita juga berserah diri kepada Allah SWT terhadap perintah-perintah tersebut dan berupaya untuk mewujudkannya secara menyeluruh. Bukan kemudian kita mencari dalih, mencari alasan untuk tidak menerapkannya karena memandang di situ ada kemudaratan, di situ ada kerugian. Misalnya perintah terkait dengan penerapan hudud, ya, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum kisos bagi kasus pembunuhan. Maka selayaknya kita juga berusaha untuk menerapkan hukuman tersebut, ya, tanpa kita memandang untung rugi dari sisi hawa nafsu. Janganlah perintah Allah dan Rasul-Nya kemudian kita ukur dengan ukuran-ukuran hawa nafsu kita. Kita mengatakan bahwa negeri kita penduduknya bukan Islam semua, tetapi ada orang-orang non-muslim di dalamnya. Bagaimana kalau diterapkan hukum-hukum Islam terkait dengan sistem persangsian misalnya? Maka tentu ini akan menyengsarakan ya. Nah, ini akan menjadi bibit-bibit perpecahan, ini akan menimbulkan disintegrasi. Bahwa penilaian-penilaian seperti itu sesungguhnya tidak berdasar. Bagi kita yang beriman, maka kita harus meyakini bahwa di dalam seluruh syariat Allah dan Rasul-Nya, di situ ada keberuntungan, di situ ada jaminan tercurahnya rahmat atas seluruh alam. Maka pada momen yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan pengampunan ini, saya menggugah kesadaran kita semua. Marilah kita bersama-sama menerima seluruh syariatnya, menerima perintah puasa, menerima perintah sholat, menerima perintah hudud, menerima perintah untuk menerapkan Islam secara kafah dimanapun kita berada, agar kita mendapatkan keberuntungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allah